Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, sampai pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa terus meningkatkan ibadah di bulan suci Ramadan yang sudah memasuki di pertengahan Ramadan ini. Dengan satu harapan, doa kita pada Allah, mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah yang kita lakukan, khususnya amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini. Kedua kalinya sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah membimbing, membawa kita dari zaman jahiliyah, dari zaman yang penuh dengan kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita nikmati akhir-akhir ini. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai umat Nabi yang dicintai, dan mudah-mudahan kita juga tercatat sebagai umat Nabi yang nanti punya hak untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, perkenankan dalam kajian kali ini Al-Fakir ingin membahas terkait dengan tugas kewajiban kita di dalam menjalin hubungan yang bagus, yaitu hablum minallah dan hablum minas. Hubungan yang baik dengan Allah dan juga hubungan yang baik pula terhadap sesama manusia. Kita terlahir di dunia ini punya tugas mengikatkan, menjalin, mempererat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjalin, mempererat, memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Bagaimana hubungan baik terhadap Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada lain kecuali imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi, yaitu dengan melaksanakan semua yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua bentuk-bentuk larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya. Kalau kita ingin menjalin hubungan yang bagus terhadap Allah, maka kerjakan semua kewajiban-kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Allah. Salat itu adalah kewajiban yang diberikan oleh Allah untuk kita, maka kita wajib untuk menegakkan, melaksanakan salat dengan sebaik-baiknya. Puasa itu juga diwajibkan oleh Allah untuk kita, maka berkewajiban untuk melaksanakan puasa, terutama di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan yang lain yang hukumnya sunnah. Kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, seikhlas-ikhlasnya, semata-matanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sedekah ini ketetapan daripada Allah, diwajibkan kepada kita semua untuk menyisihkan sebagian rezeki kita. Maka mari kita laksanakan ini dengan sebaik-baiknya pula. Haji itu wajib dari Allah untuk kita, terutama yang mampu. Maka bagi yang sudah mampu zahir batinnya, mampu secara ilmunya, mampu secara finansialnya, kerjakan ibadah haji itu. Tidak perlu berpikir lama dari pendaftaran, tidak perlu. Yang penting daftar dulu, yang penting ada niatan,
ada etikat untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Itu kewajiban-kewajiban yang perlu kita kerjakan di dalam rangka untuk menjalin hubungan yang bagus kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kepada sesama muslim, sesama manusia, kita juga masih diperintahkan untuk menjalin hubungan yang bagus sesama manusia. Dengan apa? Ya tentunya kita harus mengetahui kewajiban kita kepada orang lain dan juga harus tahu haknya orang lain terhadap kita. Ini orang yang mulia adalah orang yang memperhatikan orang-orang di sekelilingnya. Orang yang mulia adalah orang yang mampu menjalin hubungan yang bagus terhadap sesama manusia. Orang yang mulia bukanlah orang yang senantiasa menyendiri, tidak mau bergaul dengan orang lain, tidak peduli terhadap orang lain, tidak memberikan hak-haknya orang lain, tidak memenuhi kewajiban-kewajiban kita pada orang lain. Itu bukan orang yang bagus. Kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, itu ada 4 hal yang perlu kita laksanakan. Dan itu adalah tanda-tanda kalau kita bisa dikategorikan orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu yang pertama? Orang yang bisa menyambung tali silaturahim terhadap saudara-saudaranya yang sudah memutus tali silaturahim. Ini angel loh. Okay. Tiang sing mampu nyambung silaturahim karo dulur-dulure, padahal dulur-dulure niku sampun mau napa niki mutus tali silaturahim. Ini sulit. Ya mungkin karena banyak hal. Terutama biasanya masalah-masalah harta. Itu bisa menjauhkan antara saudara yang satu dengan yang lain. Mungkin orang tuanya sudah meninggal lebih dahulu, sementara belum membagi harta bendanya, belum mewariskan, ya, maka itu bisa terjadi terjadi rebutan, terjadi ingin saling menguasai. Nah ini juga bisa menjadi penyebab putusnya silaturahim. Kalau merasa tidak adil, putus silaturahim. Nah orang yang bagus, di antara kalau ada di antara saudara kita itu yang memutus silaturahim terhadap kita, maka kita terlebih dahulu menyambung tali silaturahim. Itu adalah orang yang mulia di hadapan Allah. Tapi nggak gampang ini, ya, bener nggak gampang ini. Tapi bisa kita lakukan, ya. Jadi andai kata ada saudara-saudara kita itu yang kok sepertinya merasa jauh, ya, tidak pernah bersilaturahim, tidak pernah berkunjung ke rumah kita, maka mungkin kita yang harus lebih dulu mendatangi, bersilaturahim kepada mereka. Itu adalah tanda orang yang mulia di sisi Allah. Yang kedua, tanda orang yang mulia di sisi Allah itu adalah orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Ini juga nggak gampang, saudara. Kaum muslimin, muslimat, rahimahumullah. Nggak gampang ini. Jadi kita minta maaf kepada orang yang sudah mendolimi kita. Itu kadang-kala nggak bisa. Dan kadang-kala nggak mau gitu ya. Mengapa nggak mau ya? Karena memang sudah. Itulah sifatnya manusia, kira-kira begitu. Jadi kalau orang lain bersalah kepada kita, kita nggak mau memaafkan. Orang lain mendolimi kita, maka kita nggak mau memaafkan itu. Apalagi minta maaf terlebih dahulu. Lah orang yang bagus, yang mulia di sisi Allah, orang yang mau memaafkan orang lain yang sudah salah kepada kita, ya, itu tanda-tanda orang yang mulia. Ayo
Kita berupaya kalau ada orang mendolimi kita, orang suka memfitnah kita, orang banyak salah kepada kita, dan mereka tidak mau minta maaf kepada kita karena mungkin merasa tidak pernah salah, maka kita jangan dendam, kita jangan membalas dengan kejelekan pula. Kalau mereka memfitnah kita, kita jangan balas dengan memfitnah mereka, tapi kita punya di dalam hati memaafkan mereka. Dan kita datangi, kita minta maaf dulu dengan bersalaman. Perkara dia mau memaafkan kita ataupun tidak, itu urusan lain. Yang penting kita lebih dulu memaafkan, ya, memaafkan. Yang ketiga adalah orang yang yang bagusi wong sing ngeleki. Dalam bahasa Jawa itu orang yang selalu bersikap baik terhadap orang yang sudah jelek kepada kita. Ya. Artinya andai ada orang yang menjelek-jelekan kita, ada orang yang membuka aib kita, maka jangan kita balas dengan membuka aib mereka. Jangan. Sudah, kita diam aja. Kita malah memperbaiki silaturahim, hubungan dengan mereka yang sudah jelek kepada kita. Nah, ini kan jarang, sulit benar. Biasanya kalau ada orang jelek kepada kita, kita sifat kemanusiaan kita ya perlu berbuat jelek kepada mereka. Kalau ada orang yang memfitnah kita, menjelek-jelekan kita, biasanya kita marah. Ya, marah. Bahkan mungkin dalam bahasa Jawa ngelabrak dia yang menjelek-jelekan kita. Itu tidak boleh. Kita coba tata diri kita, hati kita, dikala ada orang yang jelek kepada kita, kita tetap diam, kita tetap menganggap mereka bagus. Ayo, kalau ada Cak, sampai dielek-elekno karo wong iko, apa sikap kita? Kita kadang-kadang kan marah kan? Atau malah kita bercerita kejelekan orang itu pada orang yang sudah bercerita kepada kita. Itu tuh nggak bagus. Ada orang yang bercerita bahwa ada orang lain menjelek-jelekan kita. Ya, kita bilang pada orang yang cerita itu, yes, alhamdulillah kalau saya dijelek-jelekan. Dia, si fulan itu bagus loh. Ahli ibadah, ahli sholat, ahli zakat, baik kepada tetangga. Sepertinya enggak seperti yang antum ceritakan itu. Nah, itu artinya kita tidak berburuk sangka kepada orang yang mungkin tidak berbuat semacam itu. Tapi umpama benar ada orang yang menjelek-jelekan kita, kita nggak perlu balas dengan cara menjelek-jelekan mereka. Itu tanda orang yang mulia di sisi Allah. Ini dalam rangka hablum minan nas. Terus ternyata kita menjadi orang yang hablum minallahnya juga bagus. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kaum muslimin, adalah dalam bahasa Jawa ini dari guru saya itu ngekei wong sing ora tau ngekei. Memberi sesuatu kepada orang yang tidak pernah memberikan sesuatu kepada kita. Gampang nggak itu? Sepertinya secara naluri kemanusiaan kita itu kan, kita mau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Kita mau memberi kepada orang lain karena mereka sudah memberi kita. Kalau mereka tidak memberi kita, kadang-kadang kita berpikir, lah apa aku ngekei dia? Kenapa saya harus memberikan kepada mereka, padahal mereka tidak pernah memberikan ke saya? Itulah, ya. Kalau kita ingin dikategorikan orang yang mulia di sisi Allah, kita berikan sesuatu kepada orang lain, walaupun orang lain itu tidak pernah memberikan sesuatu kepada kita. Kita memberikan kepada orang lain sesuatu dalam bentuk sedekah, infak, ataupun hadiah dan sebagainya, tidak perlu melihat mereka sudah memberikan apa kepada kita, tidak usah. Nggak usah itu ya. Jadi mari kita ikhlas sudah karena Allah. Saya berikan hadiah kepada si fulan,
saya sedekahkan ini kepada si fulan, si fulan, si fulan, si fulan dan sebagainya. Tanpa kita melihat si fulan itu sudah memberikan sesuatu enggak kepada kita, enggak usah itu. Ya. Ya, orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa harus melihat mereka itu sudah memberikan sesuatu kepada kita, itu termasuk orang-orang yang mulia di sisi Allah. Kita memberikan sesuatu kepada orang lain yang tidak pernah memberikan hal yang sama kepada kita. Ini yang harus kita jaga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 4 hal dalam berhubungan dengan manusia ini menjadikan hubungan kita kepada Allah bagus. Kita ingat-ingat ya, kita coba untuk bisa menerapkan. Apa tadi? Yang pertama, mau menyambung silaturahim kepada saudara-saudara yang sudah memutus tali silaturahim kepada kita karena berbagai macam hal. Yang kedua, kita mau memberikan maaf kepada orang yang sudah banyak bersalah kepada kita, yang sudah berbuat dosa kepada kita. Sebelum mereka minta maaf kepada kita, kita sudah ada di dalam hati kita untuk memaafkan mereka. Karena itu kata guru saya, setiap malam sebelum kita tidur, kita harus ada azam di dalam hati kita. Kita berikrar bahwa saya sudah memaafkan kepada semua orang yang sudah mendolimi saya satu hari ini. Itu orang yang bagus. Yang ketiga, orang yang memiliki sikap yang baik, walaupun orang lain tidak berbuat baik kepada kita atau sudah mendolimi kita, kita tetap ya husnudzon kepada orang lain, menganggap orang lain baik dibandingkan diri kita. Ada orang yang jelek-jelekan kita, kita tetap husnudzon orang-orang itu bagus. Kita tidak perlu membalas kejelekan orang lain dengan kejelekan yang sama, apalagi bertambah besar kejelekannya. Ya. Kemudian yang keempat adalah orang yang mau memberikan sesuatu kepada orang lain, di mana orang lain itu tidak pernah memberikan sesuatu kepada kita. Itu adalah tanda-tanda orang mulia. Jadi kuncinya ma'asyiral muslimin, kita coba berbuat baik kepada sesama manusia, dan ini yang nanti menyebabkan hubungan kita kepada Allah itu juga akan semakin dan bertambah bagus. Ya. Itu kiranya yang bisa Al-Fakir sampaikan dalam kesempatan kajian ini. Mungkin sedikit ilmu karena memang tidak pernah, ataupun Al-Fakir ini miskin ilmunya, ya. Cuma hanya karena balighu anni walau ayah, untuk menyampaikan sesuatu walaupun satu ayat demi kebaikan kita bersama-sama, saling da'i ilallah, mengajak sesuatu kepada Allah. Tadi pagi Al-Fakir ngaji pada seorang guru, Al-Habib Hussein As-Sihab, ya. Beliau menyampaikan bahwa amalan yang paling bagus di atas dunia ini adalah da'i ilallah, mengajak kepada orang lain untuk menuju kepada Allah. Artinya mengajak kepada orang lain untuk berbuat baik. Bahkan amalan yang paling utama juga itu adalah mengajarkan ilmu kepada orang lain. Seorang guru yang mengajarkan ilmu kepada orang lain, si fulan yang menyampaikan ilmunya kepada orang lain, maka si fulan akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang sudah melaksanakan ilmunya itu. Kalau si fulan yang sudah menerima ilmu itu melaksanakan amalan lagi dengan mengajar orang lain, dan orang lain itu mengamalkan lagi, maka si fulan yang pertama tadi, gurunya tadi, mendapatkan pahala dari si fulan, dari si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, dan sebagainya. Betapa mulianya orang yang mengajak sesuatu pada Allah. Betapa mulianya para guru-guru kita. Betapa mulianya orang-orang yang mau menyampaikan ilmu kepada orang lain dalam berbagai banyak cara. Ya, demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan kali. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu bagi kita semua di dalam rangka untuk beribadah kepada Allah.
Mudah-mudahan kita diberi umur yang panjang, diberi badan yang sehat walafiat, keluarga-keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak turun kita soleh solehah, kita diberi umur yang berkah untuk beribadah pada Allah, dan nanti mudah-mudahan kita diakhiri dengan husnul khotimah. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.